Jangan malu untuk memberikan pujian kepada anak di depan kawan-kawannya. Ini penting jemaah. Ada suasana yang berbeda kalau pujian itu Anda sampaikan secara rahasia. Sedang berdua, ketika di kendaraan, atau saat berpamitan dengan anak sebelum dia tidur, ya. Dengan pujian yang diberikan kepadanya di depan teman-temannya. Karena ketika pujian itu diberikan kepada anak di depan teman-temannya, dia merasa di posisi ini saya punya prestasi hebat dibandingkan mereka. Dan bisa jadi temannya itu kan tidak tahu sifat terpuji yang dimiliki oleh anak yang dilakukan di dalam rumah. Nah, sesekali Anda sebutkan seperti itu. Misalnya ya, anak di sekolah, ini urusan menghafal Quran, rodo angel. Urusan menghafal hadis juga susah. Pelajaran umum ya banyak gak dong. Tapi Masya Allah, dia itu kreatif ketika di rumah. Sesekali Anda undang teman-temannya ke rumah, ajak konco-konco murid nih, nanti kita makan-makan. Diajaklah teman-temannya, sampaikan pujian. Si Fulan ini, misalnya namanya Andi. Andi ini kalau bikin sesuatu bagus. Nah, ini contoh karyanya. Dia tidak punya prestasi kelebihan dalam bidang, misalnya dalam bidang pedagogis ya. Tapi dia dalam masalah keaktifan berkarya lebih bagus. Ditunjukkan kepada teman-temannya. Mungkin pada waktu di sekolah temannya punya penilaian, Andi ini anak yang EQ-nya turun. Dia tidak berprestasi. Tapi ternyata di rumah dia punya karya bagus seperti ini. Terutama kalau Anda sampaikan di depan teman-temannya, termasuk juga bila perlu ya, di depan gurunya, membuat dia itu semakin pede. Jadi beberapa poin yang tadi kita sampaikan, intinya menjaga perasaan anak agar selalu percaya diri. Itu modal dasar kalau dia mau naik prestasi. Karena anak kalau sudah gak percaya diri, dia nggak punya ruang untuk mengembangkan bakatnya, tidak punya ruang untuk mengembangkan prestasinya, minder, susah Pak untuk diajak maju. Gampang mutung, gampang ketika diajak untuk belajar, gampang bosan. Karena tidak ada yang bisa dia raih dalam waktu yang cepat. Kalau kita kadang kan sering memberikan motivasi kepada anak, kamu nanti kalau rajin belajar, masa depanmu bahagia. Kamu kalau dewasa nanti kamu bahagia. Anak tuh belum bisa mikir Pak kayak gitu Pak. Jadi kan waktu kecil ya, kita kan masing-masing punya cita-cita. Kan gak kepikiran, nek gede harus jadi apa. Cuman punya cita-cita. Nanti kalau sudah besar kira-kira beban hidup tuh kayak gimana. Dia gak kepikiran kayak gitu. Sehingga kalau Anda kasih dia motivasi jarak jauh, gak semua anak bisa menerima. Tapi kalau Anda kasih dia motivasi jarak dekat, nanti kalau saya mengerjakan ini segera dapat pujian dari Bapak, dapat hadiah dari Ibu. Itu bisa jadi membuat dia semakin yakin apa yang dia lakukan ini ada hasilnya. Nah seperti ini perlu untuk proaktif dari orang tua. Orang tua perlu untuk lebih aktif. Karena dalam masalah parenting, jangan dibalik ya. Anak lebih aktif dari orang tua, itu keliru. Dalam masalah parenting, orang tua lebih aktif dibandingkan anak. Sehingga jangan nunggu ada prestasi, jangan nunggu ada respon baik dari anak, baru orang tua ngasih balasan. Tapi kita kasih motivasi, agar anak itu mau untuk berprestasi, kemudian nanti dikasih tambahan pujian.